Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih tentang tauhid dari kitab Qaulil Mufid ala Kitab Tauhid karya Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Pembahasan kita masuk pada ayat yang kelima, dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan hak-hak Allah ke atas hambanya, yaitu surat Al-An'am ayat 151, yaitu surat Al-An'am ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy, ta'alu, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Allah tusyriku bihi syai'a, yaitu janganlah kalian memperserikatkan Tuhan kalian dengan sesuatu apapun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu Allah an yaqula lin-nasi ta'alu, bahwa arah firman Allah Subhanahu wa taala, lawan bicara daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqula linnas, agar Nabi menyatakan kepada manusia, ta'alu, kemarilah, ta'alu, kemarilah, ay aqbilu, ya mendekatlah, sambutlah, wa halummu, ya halummu, datanglah kalian, wa asluhu minal ulu, kata ta'alu ini asalnya dari kata al-ulu. Apa itu al-ulu? Kata al-ulu ini dari segi bahasa artinya ketinggian. Ka'annal munadi yunadi ka'an ta'luwa ila makani, yang menggunakan kata ini seolah-olah ia memanggil seseorang atau dia memanggil siapa saja ke tempatnya yang lebih tinggi. Ta'alu fayaqulu ta'al, kita juga biasa menggunakan ta'al ini untuk bentuk satu orang, ya. Kalau kita panggil satu orang ta'al, panggil banyak orang ta'alu, ini maknanya ay irtafi' ilayya, naiklah ke tempatku, menunjukkan bahwa yang menggunakan kata ini seolah-olah ia berada di tempat yang tinggi. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala atlu, ya bil jazmi jawaban lil amri fi qawlihi ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala atlu, aku akan bacakan kepada kalian. Di sini penjelasannya dari segi bahasa. Kata ini berbentuk jawab atas kata sebelumnya, ta'alau, kemarilah. Apa yang hendak didengarkan? Maka jawabannya adalah atlu alaikum, akan aku bacakan kepada kalian. Kemudian qauluhu, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ma harrama rabbukum alaikum, huruf ma di sini adalah kata sambung. Kata sambung. Dan kata rabbukum dalam ayat ini, walam yakul ma harramallahu lianna rabba huna ansabu haitsu inna rabba lahu mutlaqu tasarruf fi al-marbub. Walam yakul ma harramallah. Kenapa Allah di sini menggunakan kata rabbukum, Tuhan kalian, tidak menggunakan kata ma harramallahu, Allah yang mengharamkan. Allah tidak menggunakan kata harramallah. Dijelaskan bahwa li'anna rabba huna ansabu, bahwa menggunakan nama Rabb di sini lebih tepat. Haitsu inna rabba lahu mutlaqu tasarruf fi al-marbub, karena kata Tuhan, ya, yang mengatur, rabba ini artinya yang membimbing, yang mengatur, ini lebih cocok dan lebih terkesan mempunyai makna kuasa yang penuh terhadap apa yang dikuasainya atau apa yang diaturnya. Wal hukmi alaihi bima taqtadihi hikmatuh, dan mempunyai hukum yang mutlak terhadap apa-apa yang ia putuskan dan hikmah-hikmah yang ada padanya. Wa qaluhu alla tusyriku
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian memperserikatkan Allah. Huruf an di sini adalah an tafsiriyah. Fungsinya mentafsiri atau menjelaskan kalimat yang akan datang setelahnya. Ya, kalimat yang datang setelahnya. Dan juga sebagian para ulama mengatakan bahwa an di sini adalah an masdar. An masdar. Yang mengatakan bahwa an di sini adalah an masdar, maka lamnya di sini adalah lam ziyadah saja, lam ziyadah. Tetapi pendapat yang kuat adalah an di sini an tafsiriyah. An tafsiriyah. Karena kalau dalam ilmu bahasa Arab, kata yang ada setelahnya tusyriku ini tidak bisa dijadikan sebagai masdar, tidak bisa dijadikan sebagai masdar. Nanti maknanya tidak sempurna. Ya, maknanya tidak sempurna karena di sini ada bentuk permintaan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Syekh Al-Utsaimin juga mengatakan di sini bahwa wa mimma yu'ayyidu anna an huwa harfun tafsiriyah, bahwa yang juga menjadikan kita menganggap bahwa an di sini tafsiriyah, bahwa huruf an di sini setelahnya adalah lam. Lam di sini adalah lam larangan, nahiyah, larangan. Ditanasaba jumlah, supaya jumlahnya menjadi cocok, menjadi pas. Maka di sini jumlahnya adalah perintah atau permintaan Allah. Ya, dalam artian adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita diantaranya menjauhi kesyirikan dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian lanjutan ayatnya, ya, kalau kita lihat alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtul auladakum dan seterusnya. Wa bil walidaini ihsana ay wa aslu alaikum, akan aku bacakan kepada kalian al-amra, perintah, bil ihsani ilal walidain, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, ba'da an dzakara haqqal usul dzakara haqqal furu', setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, hak-hak yang usul, yang pokok, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persoalan yang cabang atau hak-hak yang cabang. Apa hak-hak yang cabang dan apa hak yang pokok? Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah ya, hak-hak yang usul, yang pokok. Sementara berbuat baik kepada anak-anak adalah hak yang cabang, adalah hak yang cabang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dulu wabil walidaini ihsana, kemudian wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anak kalian. Wal aulad, kata anak-anak fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab ini yashmalu dzakar wal unsa, mencakup laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian pada anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unsayain, bahwa bagian laki-laki itu sama dengan bagian dua anak perempuan. Nah, ketika ada kata aulad, ini maksudnya laki-laki dan perempuan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum min imlaq. Kata min di sini adalah min lisababiyyati wa ta'lil. Mim yang bermakna sebab dan alasan. Bisababil imlaq, artinya jangan kalian membunuh anak kalian disebabkan karena kefakiran yang melanda kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kamilah yang merezekikan kalian dan kepada mereka, yaitu anak-anak kalian. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh bahwa idza abaqaitumuhum, jika kalian membiarkan anak-anak kalian tetap hidup, fa inna rizqa lan yudhiqa 'alaikum bi biqaihim, maka rizki itu tidak menjadi sempit karena keberadaan mereka. Li anna alladhi yaqumu bil rizqi huwa Allah, karena yang bertanggung jawab yang memberikan rizki itu adalah Allah. Ya, adalah Allah. Wa bada'a huna bi rizqi walidain wa fi suratil Isra bada'a bi rizqil aulad. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memulai dengan rezeki kedua orang tua. Nahnu narzuqukum, kami yang memberikan kalian berdua rezeki wahai kedua orang tua, wa iyyahum, kemudian anak-anak kalian. Di surat ini Allah menyebutkan lebih dahulu rezeki orang tua, dan dalam surat Al-Isra Allah menyebut rezeki anak-anak lebih dulu baru orang tua. Apa hikmahnya? Wal hikmatu fi dzalika anhu qala huna, dan hikmah disebutkan terlebih dahulu rezeki kedua orang tua di sini karena ada kata min imlaq, dari kefakiran, min imlaq, dari kefakiran. Fal imlaqu hausilun, kefakiran di sini sudah melanda kedua orang tua ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala
menyinggung ya kedua orang tua yang sudah fakir ini. Ya, fakir lebih parah daripada miskin ya. Sehingga jangan membunuh anak kalian yang dilahirkan karena kefakiran yang ada pada diri kalian. Fabada bi dzikril walidaini alladzaini amlaqa. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai menyinggung atau menyebutkan ya kedua orang tua yang di sini sudah memang fakir, sudah memang dalam keadaan fakir. Wa hunaka qala khasyata imlak. Dalam ayat lain juga kadang kita temukan lafaz khasyata imlak. Misalnya dalam surat Al-Isra ayat 31. Nah, pada ayat itu bermakna bahwa orang tua yang ditujukan ayat itu adalah kedua orang tua yang mampu, yang ghaniyan, yang kaya. Lakin yakhshani al-faqra, tetapi kedua orang itu takut menjadi fakir karena kelahiran atau bertambahnya anaknya. Maka Allah menyinggung yang itu dan Allah menyinggung yang ini juga. Fabada birizqil aulad, dalam surat Al-Isra ayat 31, Allah Subhanahu wa taala itu mendahulukan menyebut rezeki anak-anak yang Allah tanggung, kemudian Allah menyebut rezeki orang tua yang Allah tanggung. Allah menanggung rezeki anak-anakmu dan rezeki engkau kedua orang tua. Karena dalam surat Al-Isra khasyata imlak, nampak kedua orang tua itu belum fakir atau tidak fakir. Dalam artian mereka kaya, hanya takut menjadi fakir dengan bertambahnya anak-anaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala duluan menyebut rezeki anak-anak, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang merezekikan mereka anak-anak ini dan juga rezekimu kami yang tanggung, kata Allah seperti itu. Jadi hikmah dari penyebutan rezeki orang tua pada surat Al-An'am ini karena memang kondisi orang tua yang sudah fakir. Sementara dalam surat Al-Isra ayat 31 Allah menyebutkan rezeki anak-anak terlebih dahulu daripada orang tua, karena posisi orang tua yang disinggung dalam ayat itu adalah orang tua yang masih mampu, yang kaya tapi takut menjadi fakir dengan kelahiran atau bertambahnya anak-anak mereka.